Luka sejarah Uni Soviet dan bayangannya pada Indonesia. Bayangkan sebuah negara yang dahulu begitu kuat, dihormati, bahkan ditakuti di mata dunia. Sebuah negara bernama Uni Soviet yang pernah menguasai separuh bumi dengan kekuatan ideologi, militer, dan pengaruh politiknya. Namun runtuh dan hancur berantakan pada tahun 1991 hingga pecah menjadi 15 negara yang berdiri sendiri-sendiri. Kini, bayang-bayang kehancuran itu menjadi sebuah cermin menakutkan yang membuat kita bertanya, apakah mungkin Indonesia yang memiliki ratusan etnis, ratusan bahasa, perbedaan agama, dan wilayah yang luas, suatu hari nanti juga akan mengalami nasib serupa, yaitu pecah belah menjadi negara-negara kecil yang berdiri sendiri karena tidak mampu menjaga persatuan dan keadilan? Indonesia dan keberagaman yang rapuh. Indonesia memang sering dipuji sebagai bangsa yang kaya akan budaya dan keberagaman. Namun fakta di balik layar memperlihatkan sebuah realita pahit bahwa keberagaman itu sekaligus bisa menjadi senjata tajam yang membelah jika tidak diikat dengan keadilan. Sebab kita melihat bagaimana setiap wilayah memiliki perasaan berbeda terhadap Jakarta. Ada yang merasa dianak-kemaskan. Ada pula yang merasa dianaktirikan, sehingga muncul rasa ketidakadilan yang dalam. Misalnya daerah kaya sumber daya alam seperti Papua yang merasa hasil bumi mereka habis disedot untuk kepentingan pusat, sementara rakyat lokal tetap miskin. Atau wilayah Sumatera yang menganggap pembangunan selalu berpusat di Jawa. Semua itu menciptakan bara dalam sekam, yang sewaktu-waktu bisa menyala jika pemerintah gagal merawat rasa persatuan. Luka ekonomi dan ketidakadilan sosial sebagai bom waktu, sama seperti Uni Soviet yang runtuh, karena rakyatnya lelah dengan ketidakadilan ekonomi dan kesenjangan antar wilayah. Indonesia juga berada di jalur berbahaya ketika pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati secara merata. Ketika segelintir elit menikmati kekayaan hasil korupsi sementara, jutaan rakyat di pelosok kesulitan makan. Dan ketika janji pembangunan hanya jadi bahan pidato politik, bukan kenyataan di lapangan, maka kondisi ini menjadi bom waktu yang menunggu saatnya meledak. Karena bangsa sebesar apapun tidak akan bertahan jika perut rakyatnya lapar, jika kesempatan hidup hanya milik segelintir orang, dan jika hukum hanya berpihak kepada orang kaya dan berkuasa. Politik, korupsi, dan perang identitas. Perpecahan sebuah negara tidak hanya datang dari masalah ekonomi, tetapi juga dari politik busuk yang penuh dengan intrik dan korupsi. Sebab ketika politik tidak lagi menjadi jalan untuk memperjuangkan rakyat, melainkan hanya sekadar perebutan kekuasaan, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada negara. Terlebih di Indonesia di mana politik identitas, agama, dan suku sering dimainkan untuk kepentingan jangka pendek. Sehingga bangsa ini seperti terus-menerus dipaksa bertengkar, saling curiga, saling menuduh, bahkan saling membenci. Dan keadaan ini sama persis seperti apa yang dialami Uni Soviet sebelum runtuh, di mana rakyat sudah tidak percaya lagi kepada pemimpin mereka. Lalu akhirnya memilih jalan masing-masing. Ancaman disintegrasi daerah. Kita harus berani jujur mengakui bahwa benih-benih disintegrasi atau keinginan untuk memisahkan diri sebenarnya selalu ada di Indonesia, mulai dari gerakan Papua Merdeka, kerusuhan Ambon, Aceh yang dahulu sempat ingin lepas, hingga konflik di Poso. Semua itu menjadi tanda bahwa Indonesia tidak benar-benar kebal dari ancaman perpecahan, dan jika pemerintah hanya mengandalkan kekerasan militer tanpa menyelesaikan akar masalah seperti ketidakadilan, kemiskinan, dan diskriminasi, maka cepat atau lambat perasaan ingin merdeka bisa tumbuh lagi. Apalagi jika generasi muda di daerah merasa tidak memiliki masa depan di negeri ini. Apa yang bisa menyelamatkan Indonesia? Meski ancaman itu nyata, Indonesia sebenarnya masih bisa bertahan jika kita berani belajar dari sejarah Uni Soviet dan berbenah dengan cara memperkuat keadilan sosial, memastikan pembangunan merata, memberantas korupsi secara nyata tanpa pandang bulu, memperkuat pendidikan agar rakyat kritis, dan mengurangi politik identitas yang selalu mengoyak persatuan. Karena bangsa sebesar Indonesia hanya bisa bertahan jika rakyatnya percaya bahwa negara ini benar-benar milik mereka, bukan hanya milik elit politik di Jakarta.
Indonesia di tepi jurang sejarah. Kita tidak boleh menutup mata bahwa Indonesia berada di persimpangan jalan. Apakah kita akan belajar dari kehancuran Uni Soviet dan memilih jalan persatuan yang adil? Atau justru mengulangi sejarah dengan membiarkan keserakahan, ketidakadilan, dan kebencian menghancurkan kita dari dalam? Sebab jika bangsa ini runtuh, yang hancur bukan hanya sebuah negara di peta, tetapi juga harapan ratusan juta jiwa. Dan ketika bendera merah putih hanya tinggal cerita dalam buku sejarah, saat itu penyesalan sudah tidak ada gunanya. Maka sekaranglah waktunya kita sadar. Kita lawan korupsi, kita rawat persatuan, dan kita pastikan Indonesia tidak akan pernah berakhir seperti Uni Soviet.